Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Salah satu partai terbesar di Indonesia yang dulu yang berani melawan Orde Baru di bawah kepemimpinan Megawati, itulah PDIP. Dan sekarang PDIP merupakan partai yang mempunyai pemilih atau secara elektabilitas adalah partai terbesar di Indonesia dengan 2 kali memenangkan pemilihan umum. Jadi kalau kita bisa mengatakan partai yang stabil atau partai yang mempunyai pendukung atau basis yang sangat kuat ya PDIP. Dan kita bisa eh, melihat bahwa 2 kali pemilu ini PDIP tidak terkalahkan, dan sekarang untuk elektabilitasnya itu yang tertinggi di Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa PDIP adalah partai yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa dikatakan melahirkan kader-kader yang di situ sangat dekat sekali dengan masyarakat Indonesia. Katakanlah kalau kita eh, ke Jawa Timur, di situ ada Bu Risma, ya, Risma Bu Risma. Jadi Gubernur Jawa Timur sebelum ini. Ya. Dan kalau kita ke Jawa Tengah, kita bisa melihat Ganjar Pranowo. Dan kalau kita ke secara nasional, kita bisa melihat yang namanya Bapak Presiden kita Jokowi. Nah, secara pendekatan, secara gemblengan itu adalah hasil dari pendidikan uh, secara karakter, itulah PDIP seperti itu. Cuman akhir-akhir ini sepertinya PDIP juga harus semacam mawas diri atau introspeksi ya sendiri, bahwa sebuah kejayaan itu kalau sudah mencapai masa keemasannya pasti dia akan turun. Tidak mungkin semuanya jaya terus ya, pasti akan turun juga. Nah, di saat turun itulah maka kita seharusnya punya teman-teman yang bisa menyokong atau teman-teman yang bisa semacam masih bisa menemani ketika kita berada di masa di mana kita bukan orang yang diminati lagi, atau bukan berada di masa di mana kita itu sangat bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Nah, makanya kalau kita berkaca semuanya ini kan kalau orang mengatakan roda itu berputar, makanya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Dan salah satu hal yang bisa membuat orang bersimpati kepada kita tentang hal-hal seperti ini ketika kita berada di uh, bawah adalah kita berbaik, ya, berbuat baik pada siapapun, bahkan kepada orang yang pernah semacam menyakiti kita, ya, berbuat baik. Makanya eh, yang perlu dibuat introspeksi oleh PDIP akhir-akhir ini adalah eh, penolakan ataupun semacam tidak setuju dengan eh, pendeklarasian PSI ataupun dukungan secara penuh PSI terhadap Ganjar Pranowo ataupun terhadap pencapresan Ganjar Pranowo. Kita tahu setelah PDIP itu mengumumkan bahwa eh, kader yang akan diusung oleh PDIP untuk menjadi capresnya di tahun 2024 nanti adalah Ganjar. Dan akhirnya partai-partai yang kemarin masih menunggu keputusan ini, ya,
itu akhirnya sudah masuk, katakanlah PDIP, katakanlah P3, kemudian katakanlah lagi ini yang sudah masuk lagi adalah Hanura, dan ada PAN yang masih ancang-ancang, dan PSI. Cuman dari sini ya, dari pernyataan sekjennya Hasto itu, PSI itu tidak dianggap atau tidak dianggap resmi sebagai partai yang menyokong Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres ke depan. Katakanlah kalau memang PSI ini uh, saat itu bahwa merasa sudah mendeklarasikan dulu ya, semacam dulu memang tahun 2022 itu PSI awal-awal memang sudah semacam mendeklarasikan di bawah atau di luar komando atau semacam bukan atas persetujuan PDIP, itu sudah mendeklarasikan dulu. Itu apa yang disebut Hasto itu adalah salah satu bentuk hal yang dikatakan tidak punya etika politik. Sebenarnya kalau kita ya lebih berpikir secara terbuka, lebih berpikir secara matang lah, lebih matang sedikit, atau semacam lebih bijaksana lagi kalau memang PDIP itu adalah partai yang sangat besar, atau kalau PDIP adalah partai yang cukup tua, kita bandingkan dengan PSI yang memang partai ini partai yang masih muda, belum ada hitungan kalau kita semacam gambarkan, PSI ini kan masih bayi yang baru lahir ya, makanya semacam kalau kita iri, kalau kita sentimen terhadap bayi itu kan malah kita merasa itu suatu hal yang tidak berguna atau tidak etis lah, atau kita semacam itu bukan level saya untuk semacam sakit hati dengan bayi, atau bukan level saya kalau kita sentimen sama bayi ya. Itu bisa diibaratkan menurut saya seperti itu. Nah, kalau PDIP bersikap seperti ini, makanya kalau menurut saya, jadi siapapun silahkan ya, harus diterima semua. Yang mendukung itu siapa, entah itu memang tujuannya seperti apa, emang itu tujuannya seperti apa, semuanya sama. Dalam politik itu tidak ada tujuan yang nyeleneh-nyeleneh ataupun tidak, semuanya kepentingan, di mana dia uh, menjadi orang yang berpengaruh atau menjadi orang yang berada di bawah pimpinan atau ikut dalam sebuah kepemimpinan tersebut. Uh, Katakanlah seperti itu adalah tujuan utama, karena yang menjadi tujuan utama politik itu adalah kekuasaan, di mana di situ tidak ada tawar-menawar lagi, semuanya tujuannya adalah kekuasaan, walaupun sebenarnya dalam kekuasaan tersebut dia bercita-cita ingin semacam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu tujuan yang pertama dulu adalah yang namanya kekuasaan, bukan yang lain, semuanya seperti itu. Makanya kalau kita berpikir bahwa PSI itu memang tidak beretika, iya, karena sudah mendeklarasikan kader dari partai yang lain, sedangkan partai tersebut belum mendeklarasikan atau belum memutuskan bahwa orang tersebut akan dideklarasikan. Nah, kalau menurut saya ini sebagai kalau PDIP bisa lebih legowo lagi, ini menurut saya sebagai tolak ukur saja bahwa kadernya memang diminati banyak orang. Seharusnya memang bangga dengan apa yang dicapai, kadernya banyak diminati orang. Kemudian sekarang PDIP itu menjadi partai yang terbesar. Itu sebuah hal yang menurut saya prestasi yang luar biasa ya. Kalau ada pendukung-pendukung banyak seperti itu kan malah seharusnya kita bangga, tidak menutup diri. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika itu sebuah roda, maka roda itu akan berputar, dan ada kalanya orang yang berada di titik atas itu ketika berputar itu akan berada di titik bawah. Makanya orang-orang yang mendukung seperti ini kedepannya bisa
kita jadikan teman. Kalau kita berada di zona di mana kita berada di zona bawah, bukan atas lagi. Nah, ketika kita sudah bersikap sombong, ketika di atas bersikap sombong atau arogan lah, tidak menganggap orang lain seperti itu malah satu membuang energi, dan ketika nanti kita itu berada di semacam titik rendah, itu mereka tidak akan simpati sama sekali pada kita. Itulah yang menurut saya seharusnya PDIP itu harus bersikap lebih bijaksana lagi. Semuanya boleh, silahkan mendukung Ganjar Pranowo, silahkan mendukung, karena itu siapapun dalam lingkup partai itu tujuannya sama. Kalau hal licik, semuanya pakai hal yang licik menurut saya. Kalau hal semacam apa ya, ingin mencapai tujuan, semuanya sama, punya tujuan politik sama, yang intinya adalah kekuasaan, tidak ada yang lain. Kekuasaan, entah itu kekuasaan nanti untuk semacam mensejahterakan rakyat ataupun membawa rakyat ini ke dalam kemajuan atau seperti itu. Tapi alat utamanya adalah politik, dan tujuan utamanya adalah kekuasaan. Karena dengan berkuasa maka akan bisa berbuat. Tapi kalau tidak berkuasa maka tidak akan bisa berbuat. Hanya bisa semacam menyindir, kemudian mengkritik, seperti itu aja. Kita harapkan siapapun bisa, ya, PSI, Hanura, P3, PAN, bahkan kalau partai yang lain, partai-partai kecil, partai-partai sekarang yang masih kecil, ya, yang bisanya mendukung, ya, mendukung kader yang lain, itu tetap dianggap semua lebih legowo, karena ketika kita legowo dengan keadaan, karena ketika kita legowo dengan sesuatu itu, makanya kita akan lebih enjoy di saat posisi apapun, ya kan. Ketika berada di atas posisi ya biasa-biasa saja, makanya ketika berada di posisi yang bawah maka kita juga akan biasa-biasa saja, tidak akan jelek. Beda dengan ketika berada di posisi atas, itu sombongnya minta ampun, arogan sekali, dan tidak semacam akur atau semacam dia menyenangkan orang yang berada di sekitarnya. Maka ketika berada di posisi bawah, dia juga tidak ada orang yang simpati. Makanya boleh siapapun, ya, menurut saya tidak usah tebang pilih. Kalau itu tujuannya memang mendukung agar berada di pemerintahan, tujuannya ingin masuk Senayan, ya tidak apa-apa. Emang tujuannya sama, semuanya seperti itu, tidak ada yang lain. Oke, terima kasih, itu dari saya. Menurut saya yang harus diperbaiki semuanya terhadap, ya, partai PDIP lah, agar lebih legowo, bijaksana lagi, dan lebih mempunyai peran, ya. Ibaratkan seperti tadi, PSI itu masih bayi, kemudian PDIP itu sudah mbah-mbah ataupun sudah tua, yang seharusnya lebih bijaksana lagi untuk semacam mengayomi partai-partai yang kecil seperti ini. Biarlah mendukung, silahkan mendukung, biasa saja. Tidak usah berpikir bahwa ini tujuannya seperti ini, ya, semuanya sama seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.